Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eriani SPD MSI dari Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang, program studi Manajemen Zakat dan Wakaf. Dalam rangka peningkatan kompetensi dosen pemula di lingkungan Kementerian Agama tahun 2026, saya akan menampilkan video praktek pembelajaran saya pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita kuliah seperti biasa ya. Kita hari ini memasuki pertemuan yang kedua setelah minggu lalu. Dan kita hari ini mata kuliah kita di mana manajemen sumber daya manusia. Tapi hari ini kita akan membahas di mana kita mengenai konsep dasar dari manajemen tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, jadi saya ingin mengabsen dulu kegiatan kalian hari ini. Apakah hadir semuanya? Boleh ya, saya absen hari ini ya. Oke, kita absen terlebih dahulu. Di mana di sini ada Rizky hadir, Bu, Roji, Bu, Devi, Bu, Aulia, Bu, dan Dina. Ada juga yang tidak hadir? Ada ya, satu orang ya. Siapa yang tidak hadir? Harian. Ya, oke. Kalau gitu hari ini sebelum kita memasuki tentang konsep dasar dari manajemen, sebelumnya kita flashback dulu pembahasan kita minggu yang lalu. Nah, di sini Ibu ingin bertanya kepada kalian. Nah, sebelumnya kita kan berbicara tentang manajemen ya. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya sama kalian, apa itu yang menurut kalian itu manajemen itu? Apa manajemen? Ayo, manajemen. Oke, Dina, baik. Manajemen adalah yang mengelola suatu kelompok atau individu supaya mencapai tujuan tertentu. Nah, ada yang lain? Ada? Tidak ada. Roji mungkin bisa menjawab Ibu. Sebelumnya kita sudah pernah membahas ya mengenai manajemen. Nah, manajemen itu pada dasarnya dimana kita mengatur, mengorganisasikan, ya kan? Nah, dalam pengembangan dan dalam sebuah bisnis atau dalam sebuah perusahaan dimana kita melihat bagaimana kita mengatur manajemen dalam sebuah perusahaan. Oke. Nah, di sini selanjutnya ya. Nah, di sini kita akan membahas gimana apa itu yang namanya konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Sebelumnya Ibu mau tanya juga, apa itu manajemen sumber daya manusia? Oke. Manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan atas pengadaan, pengembangan, dan pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan tenaga kerja dengan maksud untuk membantu mencapai tujuan perusahaan, individu atau masyarakat. Oke, di sini kan kita bisa melihat bahwasannya menurut teori Tulus, di situ kita bisa melihat bahwasannya di mana konsep dasar dari manajemen sumber daya manusia itu adalah di mana kita melakukan pengawasan, kita melakukan pengadaan, kita melakukan pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, serta pemeliharaan dalam membantu mencapai sebuah perusahaan untuk individu maupun masyarakat dalam menjalankan sebuah bisnis, baik dalam bisnis individu maupun secara besar ya kalau kita bilang. Nah, di sini manajemen sumber daya tadi menurut si Gessler pada tahun 2011 itu dia menyatakan bahwasannya manajemen sumber daya manusia itu merupakan kebijakan atau praktek di dalam menggerakkan sumber daya manusia atau aspek yang terkait posisi manajemen dalam sumber daya manusia yang mencakup apa? Dimulai dari perekrutan, penyaringan, pelatihan, pemberian penghargaan, dan sebuah penilaian dalam sebuah kinerja. Nah, itu yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia. Nah, kalau di dalam manajemen sumber daya manusia berarti yang kita lihat apa ini? Siapa yang
kita lihat ketika dalam manajemen sumber daya manusia itu siapa yang menjadi objeknya? Manusia. Jadi objek dari sumber daya manusia itu adalah manusia itu sendiri. Jadi dalam segi individu juga kita sebagai objek dari sumber daya manusia itu tersendiri. Nah, kalau di dalam perusahaan siapa yang menjadi sumber daya manusianya? Kalian? Pegawai atau karyawan? Pegawai atau karyawan. Karena mereka yang menjalankan perusahaan tersebut untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Oke, next kita masuk di fungsi dan sasaran manajemen sumber daya manusia. Nah, di situ kita bisa melihat bahwasanya fungsi yang dijalankan dalam perencanaan sumber daya manusia itu meliputi perekrutan, pelatihan, pengembangan karir karyawan, serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasi suatu organisasi. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya dalam perencanaan sumber daya manusia kita meliputi pelatihan, ya kan? Mulai dari kita menerima karyawan baru, kita memberikan pelatihan, kita melakukan pengembangan dalam karir. Nah, di sini ibu mau nanya, di dalam perusahaan itu sebelum kita menjadi kompetensi kita dalam suatu sistem yang harus kita ambil atau di dalam satu unit yang ditempatkan untuk kita bekerja, sebuah perusahaan itu pernah nggak memberikan pelatihan kepada karyawan? Nah, alasannya agar mereka itu lebih sesuai dalam mengerjakan sesuatu. Berarti skillnya itu lebih dapat ya. Jadi kompetensi mereka dalam mengerjakan sesuatu itu memang sesuai dengan bidang yang mereka akan tempatkan pada nantinya. Jadi ketika mereka sudah ada yang namanya perekrutan, pengembangan karir, habis mereka diberikan pelatihan, pastinya mereka mempunyai reward. Nah, reward itu dilihat bagaimana ketika kinerja mereka baik atau sangat baik. Jadi ketika kinerja mereka sangat baik, pastinya mereka itu diberikan reward atau yang disebut penghargaan. Nah, reward itu juga macam-macam. Apa yang diberi? Contoh reward yang diberikan oleh perusahaan. Mungkin kalian ada yang bisa jawab ibu? Apa itu contoh dari reward tersebut? Ini bonus. Apa lagi? Pesangon atau liburan ya. Jadi yang namanya reward itu bukan hanya penghargaan yang dikasih dari bonus, tapi bisa jadi dari sertifikat dan lainnya. Itu yang merupakan dari perencanaan SS sumber daya manusia tadi. Oke. Next kita lanjut. Nah, di sini kalian bisa lihat bagian dari konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Nah, di situ ada manajer. Nah, manajer itu merupakan orang yang mengelola manajemen dalam sebuah perusahaan. Nah, di situ ada top manajemen. Nah, top manajemen itu siapa? Direktur, oke. Nah, top manajemen itu merupakan direktur. Nah, direktur itu akan mengonfirmasi segala kegiatan manajemen dalam perusahaan itu melalui manajer manajemen sumber daya manusia atau disebut dengan HRD ya biasanya kalau dibilang. Nah, manajer itu juga harus punya efektif. Jadi dia harus efektif, efisien, dan mempunyai tujuan. Nah, efektivitasnya itu bisa kita lihat bagaimana? Bagaimana efektivitas itu terjadi dalam sebuah perusahaan ketika manajer itu mampu menjalankan manajemennya dalam sebuah perusahaan itu? Ketika manajer tersebut mampu menempatkan di mana kalian pegawai. Nah, jadi manajer itu mampu menempatkan kompetensi kepegawaiannya terhadap posisinya mereka masing-masing. Nah, itu merupakan keefektivitasan dalam melakukan kegiatan manajemen. Terus efisien. Nah, apa yang dilakukan
kinerjanya itu menjadi efisien. Apa itu efisien? Ketika apa yang dikelola oleh manajer MSDM tersebut sudah ada hasilnya. Nah, berarti efisiensi itu ketika kita sudah mendapatkan hasil, maka efisiensi itu menjadi lebih baik. Jadi ketika tadi efektivitasnya karena kita sudah menaruh karyawannya pada posisi mereka masing-masing atau pada kompetensi mereka masing-masing. Nah, mereka melakukan pekerjaan yang dengan kualitas yang baik sehingga terjadilah efisiensi di mana tempat-tempat yang sudah kita taruh tadi sesuai. Nah, tidak ada yang namanya penambahan lagi karyawan baru karena apa? Mereka sudah ditempatkan pada posisi mereka masing-masing. Nah, tujuan dari perusahaan tersebut adalah goal tadi. Jadi manajer itu punya tujuan. Pasti manajer sumber daya manusia itu mereka memanage orangnya atau manusianya. Jadi kalau manusianya aja tidak bisa dihandle, bagaimana pekerjaannya? Itu kan bahasanya. Jadi mereka melakukan kegiatan itu dimulai dari manusia. Jadi ketika manajemen sumber daya manusia itu berhasil ketika dia bisa membuat karyawannya itu bekerja dengan produktivitas yang sesuai dengan tujuan dari perusahaan. Pastinya tujuan perusahaan itu apa? Untuk meningkatkan kualitas perusahaan baik dari segi jasa maupun barang. Oke, next kita masuk di budaya dan karyawan. Nah, di sini sebelum kita masuk di budaya dan karyawan, Ibu mau bertanya dulu sama kalian. Apa itu budaya? Nah, mahasiswa nggak boleh yang nggak tahu budaya. Ibu rasa kalian mesti tahu semuanya budaya. Apa itu budaya? Budaya dan kebiasaan. Kebiasaan. Terus apa lagi ya? Keanekaragaman. Terus apa lagi? Apa budaya? Sebuah Upaya manusia yang dari leluhur kita, nenek moyang kita itu termasuk budaya nggak? Ya. Jadi budaya itu hasil karya cipta manusia yang dibangun dan dipertahankan, ya kan, secara terus menerus. Contohnya kita bilang, kalau kita di Aceh ini apa budaya kita yang paling kental di Aceh ini apa budaya kita? Mungkin dari segi religius kita. Dari segi religius kita agama kita. Nah, Aceh ini terkenal nggak dengan agama? Ya, terkenal dengan Serambi Mekahnya, ya kan? Jangan Serambinya di sini, Mekahnya di sana, gitu ya. Nah, budaya kita juga menyatukan kita. Nah, itu yang disebut dengan budaya. Budaya itu, makanya kalau Indonesia itu punya yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tapi tetap jadi satu. Itulah yang namanya budaya. Jadi kita budaya itu menyatukan kita dari Sabang sampai Merauke. Jadi budaya kita itu berbeda-beda. Oke, sebelum kita mulai untuk next selanjutnya, di sini kita bisa melihat bahwasannya di dalam sebuah perusahaan itu juga terdapat yang namanya kesehatan dan keselamatan karyawan. Ya kan? Pastinya di dalam sebuah perusahaan kita diberikan asuransi tidak? Ada ya. Ada yang namanya asuransi kesehatan dan asuransi keselamatan kerja atau yang disebut dengan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana ketika kita keselamatan karyawan itu merupakan perlindungan bagi karyawan, sementara kesehatan itu adalah bebasnya para karyawan dari sakit secara fisik maupun emosi. Jadi perusahaan itu wajib mengetahui nih bahwasannya hari ini karyawannya itu dalam keadaan sehat atau tidak, atau karyawannya itu lagi ada masalah atau tidak. Biasanya manajernya atau HRD-nya itu akan melihat bagaimana kinerja kita hari ini. Nah, ini yang disebut dengan penilaian kinerja. Nah, di sini jaminan keselamatan dan kesehatan kerja menjadi
karyawan ketika bekerja pada perusahaan. Oke. Benar lagi. Di sini kita akan membahas studi kasus. Nah, Ibu akan memberikan sebuah kasus yang kita akan menganalisis bersama-sama, dan di sini Ibu mau melihat bagaimana kalian menganalisis kasus yang Ibu berikan. Nah, contoh di sini PT Maju Jaya, perusahaan yang bergerak di bidang penjualan produk elektronik. Selama 3 bulan terakhir, kinerja tim penjualan mengalami penurunan. Nah, pertanyaannya, salah satu karyawan Budi itu hanya mencapai 60% dari target penjualan. Nah, yang ditetapkan perusahaan. Sementara rata-rata tim mencapai 90% yang dari target yang seharusnya. Nah, pertanyaannya itu apa analisis kalian yang terjadi pada perusahaan tersebut sehingga PT Maju Jaya itu mengalami kemunduran dari 90% hingga menjadi 60%. Oke, baik. Dari sini boleh Ibu memberikan pertanyaan yang kita bahas mengenai studi kasusnya. Nah, menurut kalian apa yang terjadi sehingga perusahaan tersebut mengalami penurunan yang tadinya 90% menjadi 60%? Apa yang bisa kalian lihat dari perusahaan PT Maju Jaya tersebut? Dari kinerja karyawannya. Saya Gusti Maulana. Jawaban saya yaitu diantaranya kemungkinan terjadi adalah keterlambatan laporan ataupun penyampaian hasil sehingga target yang ditentukan tidak tercapai. Selanjutnya adalah kurangnya komunikasi sesama pekerja dan juga pelanggan sehingga penerimaan barang ataupun penjualan semakin menurun, dan terakhir adalah kurangnya keterampilan dalam penjualan. Mungkin Ibu ada beberapa solusi yang bisa saya tampilkan, diantaranya seperti memberikan pelatihan teknik kepada pekerja, kemudian evaluasi pencapaian target, kemudian review laporan kerja, dan juga diskusi jika terjadi masalah ataupun hambatan. Terima kasih. Berarti dalam sebuah perusahaan pastinya ada hambatan dan ada naik turunnya pendapatan yang terjadi dalam hasil. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya hasil kinerja itu bisa dilihat dari kinerja karyawannya. Nah, tadinya kita bisa melihat bahwasanya evaluasi kinerjanya, bagaimana kita melihat cara mereview laporan keuangannya kembali, bagaimana kita melihat keadaan karyawan itu kenapa dia bisa menjadi penurunan, atau mungkin dia punya masalah internal yang mereka terjadi di luar sana sehingga mempengaruhi pekerjaannya. Nah, dari sini ada pertanyaan selanjutnya mungkin dari mahasiswa yang bisa Ibu paparkan ulang ketika kalian tidak paham dengan keadaan, atau yang Ibu paparkan kepada kalian. Tidak ada? Tidak ada. Next ya, berarti kita lanjut di mana di sini kita bisa menyimpulkan dari bahan kita yang mengenai konsep dasar manajemen sumber daya manusia, di mana manajemen sumber daya manusia itu merupakan dari mana kita mengatur, merencanakan, membuat sebuah perusahaan itu untuk tujuan perusahaan itu lebih baik. Nah, dia juga mempunyai fungsi, di mana fungsi itu juga merupakan untuk dijalankan pada karyawannya, di mana karyawan itu bisa melakukan kegiatan yang di mana menguntungkan bagi perusahaan tersebut. Jadi tujuan dari manajemen itu kita mengatur dan memanage perusahaan itu yang di dalam internalnya itu bisa bekerja lebih baik. Oke, terima kasih. Demikian materi hari ini, dan mudah-mudahan yang saya sampaikan ini menjadi ilmu yang baik buat kita, terutama buat kalian semua, dan pastinya untuk saya juga. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.